semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Grace. Kali ini saya akan bahas kesehatan umum, yaitu konstipasi atau sembelit yang belakangan ini banyak dialami oleh banyak orang. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya, karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi sebenarnya apa itu konstipasi? Konstipasi atau sembelit itu sebenarnya kurang dari 2 kali buang air besar dalam 1 minggu ya. Jadi kadang orang berpikir mindsetnya buang air besar itu harus dilakukan setiap hari. Padahal per 3 hari itu juga masih dikatakan normal ya menurut penyakit dalam. Konstipasi ini sendiri ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau sekunder itu biasanya karena penyakit lain. Hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut untuk memastikannya, yaitu ketemu konsultasi langsung dengan dokter. Namun pada umumnya konstipasi ini ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah konsumsi airnya itu kurang. Air itu kan kebutuhannya 30-50 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi minimal 30 cc per kilogram berat badan. Misal ya, ada orang yang berat badannya itu 50 kali 30, jadi dia butuh 1,5 liter air minimal per hari. Jadi kita nggak bisa samakan patokannya 2 liter per hari untuk semua orang. Tergantung dari aktivitasnya juga, berat apa tidak, usianya, dan apakah ada penyakit penyerta. Ketika seseorang punya penyakit penyerta seperti jantung dan ginjal, itu akan dilakukan restriksi cairan, pengurangan cairan, sehingga berbeda dengan orang yang biasanya. Begitu juga pada lansia, karena kapasitas ginjalnya itu sudah berkurang. Oke ya, itu faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor dari serat. Kurang serat ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau mau tahu lebih lanjut kebutuhan serat harian, mungkin kamu bisa tanya lebih spesifik ke dokter gizi ya. Atau lain kali saya akan buatkan videonya. Nah, selain itu yang berpengaruh juga adalah kurang gerak ya. Contohnya pada ibu hamil yang kurang gerak, itu juga sering terjadi sembelit selain karena faktor tingginya hormon progesteron pada ibu hamil ya. Ibu hamil ini juga sering terjadi sembelit karena memang makanannya yang kurang serat dan kurang cairan ya. Oke, jadi pada kita yang tidak hamil pun ketika kita kurang beraktivitas, kita juga bisa sembelit. Selain itu ada faktor yang ternyata orang nggak semua tahu, yaitu kurangnya probiotik ya. Probiotik itu adalah kurangnya bakteri baik yang ada di usus. Maka dari itu sebenarnya penting sekali mengkonsumsi probiotik untuk melancarkan saluran cerna, sehingga bakteri baik yang ada di sana itu bekerja lebih giat untuk membusukkan makanan-makanan untuk dikeluarkan ya. Ada orang yang bilang, dok, mana yang lebih baik, WC duduk atau WC jongkok, kan gitu. Jadi sebenarnya konstipasi itu atau sembelit itu bisa disertai dengan ambeien atau wasir ya. Ketika seseorang konstipasi dalam waktu lama sampai pecah pembuluh darah vena yang ada di sekitar dubur, yaitu ambeien, itu sebaiknya disarankan menggunakan WC duduk supaya dia tidak membuka otot dasar panggul lebih lama lagi. Dan ketika dia konstipasi tidak ada penyulit wasirnya, dia bisa coba WC jongkok ya. Namun sebenarnya kadang kita perlu habituasi, yaitu membiasakan diri buang air besar pada jam yang sama, misalnya subuh-subuh ya. Kalau memang kita jadi sembelit, usahakan memang nongkrong aja sih di WC 10-15 menit. Kalau emang nggak keluar juga baru tinggalkan. Hal ini juga dapat menstimulasi otak kita untuk jadi kasih sinyal untuk ini harus buang air besar jam segini nih gitu ya. Kalau faktor-faktor yang keempat tadi sudah diperbaiki, cukup cairan, cukup serat, cukup olahraga, dan cukup probiotik. Tapi memang ada beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan sembelit, seperti golongan non-steroid antiinflamasi, beberapa jenis obat hipertensi, bahkan obat MAH juga bisa ya menyebabkan sembelit.
Atau dia pernah riwayat diare, tapi konsumsi obat diarenya terlalu banyak, dapat menyebabkan sembelit juga. Untuk itu, jangan asal-asal konsumsi obat, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Tapi ada juga memang kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang sembelit, misalnya low back pain ya, atau HNP, saraf terjepit, atau stroke ya. Selain itu bisa juga post SC, baru operasi sesar, masih di bawah pengaruh obat bius misalnya, atau kecemasan yang berlebihan. Ada beberapa orang yang perfeksionis menganggap bahwa buang air besar itu harus dilakukan tiap hari, padahal tidak. Ketika orang itu concernnya ke situ terus, malah jadi nggak keluar. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sembelit juga konsumsi buah-buahan yang sangat tinggi serat tapi tidak diiringi banyak air, itu misalnya salak ya. Makanya memang ada juga buah yang dapat melancarkan pencernaan seperti pepaya, karena di sana ada papain yang dapat meningkatkan motilitas atau gerakan usus. Hati-hati ketika sembelit ini diiringi dengan keluarnya darah atau lendir ya. Kalau dia keluar darah, dia bisa di permukaan aja atau bercampur. Sebenarnya ini nggak spesifik sih, tapi memang cukup membantu ya. Karena memang kalau dia keluar darah di permukaan, bisa aja karena wasir atau ambeitnya itu pecah atau lagi perdarahan, ada trombus. Nah, kalau misalnya dia bercampur, biasa ada kelainan saluran cerna di bagian atas kalau dia warnanya gelap, atau dia di saluran cerna bawah kalau dia warnanya merah segar. Nah, bisa juga terjadi lendir ya, bisa karena infeksi atau keadaan lain, karena memang ada nama penyakit yaitu radang usus ya, IBD, inflammatory bowel disease. Ini berbahaya ya, makanya kalau memang sudah keluar darah itu sebenarnya sudah indikasi untuk dilakukan kolonoskopi atau teropong, sama seperti endoskopi, yaitu dimasukkan kamera dari rongga mulut ke dalam. Tapi kalau kolonoskopi itu dari bawah ya, sebelumnya biasanya dikasih obat pencahar supaya saluran ususnya itu bersih, lalu dimasukkan kamera untuk melihat apakah ada perlukaan, apakah ada sel kanker. Kanker ini biasanya ciri tambahannya ialah penurunan berat badan secara berlebihan. Ya, mungkin itu dulu bahasan dari sembelit kali ini. Semoga bisa membuka pikiran kita tarik ke diri kita sebenarnya kurangnya apa ini? Cairan kah, serat kah, probiotik kah, atau apakah kurang gerak ya. Semoga info ini bermanfaat. Like jika kamu suka videonya, komen supaya saya tahu mau bahas video apa lagi, dan juga bagikan ke semua orang, siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan info ini. Thank you for watching, see you on the next videos, bye bye.